Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabil huda, taat hebat juara. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. 6 Indonesia, 6 Cirebon, dan 6 Jabar. Semoga selalu semangat dan tetap semangat walau belajar dari rumah. Ya, Ibu lanjutkan ya di tema yang keempat ini, yaitu tema globalisasi. Untuk di hari Rabu kita belajar mata pelajaran IPS ya, dan spesial nih subtema 1, subtema 2, subtema 3 kita jadikan satu video ya. Nah, berkaitan dengan globalisasi, maka kita lihat lagi pengertian dari globalisasi. Apa itu globalisasi? Yaitu proses mendunianya segala aspek kehidupan. Artinya tidak ada lagi batas-batas antara satu negara dengan negara yang lain. Yang ini bisa memudahkan kita untuk melakukan kerjasama di berbagai bidang ya. Nah, nanti karena kita lihat di gambar ini juga dengan ASEAN, maka kaitan hari ini adalah kita belajar tentang organisasi ASEAN. Masih ingat kan pengertian dari ASEAN atau kepanjangannya? Ada yang masih ingat? Ya, Ibu ingatkan kembali, ASEAN itu kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nation, atau kalau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan Perbara, Persatuan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Artinya organisasi ini merupakan gabungan dari beberapa anggota di Asia Tenggara ya, negara anggota di Asia Tenggara. Nah, dalam hal ini Timur Leste walaupun dia termasuk negara Asia Tenggara, tapi Timur Leste belum bergabung dengan ASEAN karena sampai saat ini anggota ASEAN masih 10. Masih ingat negara-negaranya? Ya, 5 pendirinya. Ada Indonesia, ada Thailand, ada Filipina, ada Malaysia, ada Singapura. Kemudian 5 lagi yang menyusul adalah negara Brunei Darussalam, ada Vietnam, ada Laos, ada Myanmar, dan yang terakhir ada Kamboja. Begitu ya, kita ingat-ingat kembali atau review materi-materi sebelumnya. Selanjutnya ini akan kita bahas hari ini, peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN, yaitu di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang sosial budaya, bidang iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi, yang terakhir bidang pendidikan ya, akan dibahas satu persatu. Kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, yaitu adanya kerjasama pembentukan masyarakat ekonomi ASEAN. Masyarakat ekonomi ASEAN ini sering disebut dengan MEA ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang ditandai aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan barang modal secara lebih bebas. Artinya di sini sama dengan perdagangan bebas di Asia Tenggara ya. Jadi nanti tidak lagi kita hanya menemukan barang-barang dari Indonesia saja, tapi barang dari Asia Tenggara ini juga akan diperjualbebaskan. Kemudian tenaga-tenaga terampil juga banyak yang kemudian tidak hanya dari Indonesia tapi dari negara-negara lain. Ya, persaingan akan semakin ketat di sini. Selanjutnya, kerjasama ASEAN di bidang politik. Nah, ada APSC. Apa itu APSC? Salah satu bentuk kerjasamanya adalah Masyarakat Politik Keamanan ASEAN ya, ASEAN Political Security Community atau disebut dengan APSC. Tujuannya adalah mempercepat kerjasama di bidang politik dan keamanan ASEAN sehingga perdamaian di ASEAN dapat terwujud.
Apa saja bentuk kerjasama APSC ini? Yang pertama adalah menciptakan pemerintah yang baik dengan prinsip demokrasi ya. Jadi kekuasaan berada di tangan rakyat. Kemudian mendorong kemajuan kerjasama di bidang maritim ASEAN. Maritim itu berarti kelautan ya. Kemudian melakukan deklarasi ZOFAN, Zone of Peace, Freedom and Neutrality, atau perjanjian kawasan damai, bebas dan netral dari pengaruh negara di luar ASEAN ya. Jadi punya kawasan ZOFAN, kawasan yang damai, bebas dan netral. Selanjutnya menjalin kerjasama dengan negara-negara di luar ASEAN, meningkatkan kekuatan ASEAN dengan mempercepat hubungan dan mengurangi perselisihan. Itu ya kerjasama ASEAN di bidang politik. Dan yang terakhir adalah penandatanganan perjanjian persahabatan dan kerjasama. Dilanjutkan kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya ya. Di sini ada yang disebut dengan kegiatan ASEAN Youth Volunteer Program. Tujuannya adalah menggerakkan para relawan muda agar pada masa depan dapat memberikan solusi terhadap tantangan yang dihadapi ASEAN. Jadi ini untuk golongan-golongan pemuda ya. Kemudian program pertukaran pelajar antar universitas di ASEAN. Ajang olahraga SEA Games ya. Nah, SEA Games itu berarti olahraga yang berada di Asia Tenggara. Dibentuk Komite Budaya dan Informasi yang bernama COCI ya, COCI, Committee on Culture and Information. Kemudian kegiatan pelatihan membatik ya, ini nanti kalian bisa baca lebih lengkapnya di buku Erlangga halaman 29 sampai 30. Ini ada kegiatan pelatihan membatik di ASEAN. Masih di kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya, Ibu tambahkan ya, ini dari buku tematik dari JSIT, Jaringan Sekolah Islam Terpadu, pertukaran acara program televisi ASEAN. Selanjutnya mengadakan festival lagu ASEAN, menyelenggarakan festival seni ASEAN, mengadakan pekan film dan festival film, menyelenggarakan program pertukaran artis radio atau televisi. Nah itu ya, jadi kerjasama di bidang sosial budaya. Selanjutnya setelah ekonomi, kemudian ada politik, sosial budaya, kita lanjutkan kerjasama ASEAN di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dibentuknya ASEAN COS atau Komite Sains dan Teknologi ASEAN tahun 1978. Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan para tenaga ahli ASEAN di bidang penguasaan iptek. Nah, sekarang kita lihat pusat-pusat penelitian yang dibentuk oleh ASEAN COS. Yang pertama ada Biotrop, pusat penelitian biologi di Bogor, berarti di Indonesia ya. Selanjutnya RECSAM, Reksam, pusat penelitian pendidikan ilmu pengetahuan matematika di Penang, Malaysia. RELC, pusat pendidikan bahasa Inggris, adanya di negara Singapura. Dan yang keempat ada SEARCA, lembaga penelitian dan pengkajian pertanian di Los Banos, yaitu Filipina. Jadi lembaga penelitian terbesar di Asia Tenggara ya, penelitian padi di sini ya, ada di Los Banos, Filipina. Kita lanjutkan kerjasama ASEAN yang selanjutnya adalah bidang pendidikan. Prioritas kerjasama bidang pendidikan antar negara ASEAN antara lain: yang pertama,
mempromosikan kepedulian atas ASEAN pada warga negara di negara-negara ASEAN, terutama kepada para pemuda. Ya. Yang kedua, membangun sumber daya manusia ASEAN di bidang pendidikan. Yang ketiga, menguatkan kerjasama antar universitas di negara-negara ASEAN. Dan yang keempat, memperkuat identitas ASEAN melalui pendidikan. Inilah beberapa bentuk kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. Ibu lanjutkan ya. Nah, dalam arus globalisasi ini tentunya akan mempermudah juga hal-hal negatif yang masuk nih. Salah satunya adalah narkoba. Maka Ibu lanjutkan ya, peran Indonesia dalam upaya pemberantasan narkoba di wilayah ASEAN. Nah, salah satu dampak negatif dari globalisasi adalah penyalahgunaan narkoba yang harusnya untuk kesehatan ini disalahgunakan oleh orang-orang tertentu. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penyelundupan yang dilakukan oleh warga negara asing melalui jalur perdagangan. Oleh karenanya diperlukan kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN agar narkoba tidak merajalela. Kemudian dibentuklah dan ditandatangani tanggal 26 Juni 1976 di Manila. Ada ASEAN Declaration of Principle to Combat the Abuse of Narcotic Drugs, gitu ya. Indonesia pun mendukung dengan cara membentuk Badan Narkotika Nasional atau sering disebut dengan BNN. Nah, di subtema 3 nih kita masuk ya. Faktor pendorong kerjasama ASEAN. Jadi, kenapa kemudian kita bekerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN? Ini faktor pendorongnya. Yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam. Perbedaan SDA ini memicu untuk bekerja sama. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara, karena memang setiap negara mempunyai sumber daya alam yang berbeda. Selanjutnya, perbedaan ideologi. Apa itu ideologi? Ideologi adalah landasan atau dasar suatu negara yang merupakan cita-cita bangsa atau negara. Jadi perbedaan ini pun juga yang menyebabkan kita kemudian bekerja sama. Yang ketiga adalah perbedaan teknologi. Nah, kemampuan dan penguasaan iptek tiap negara berbeda-beda. Artinya, negara-negara yang berbeda kemampuannya ini akan bekerja sama untuk meningkatkan ipteknya. Negara yang kurang teknologi atau ilmu pengetahuan dan teknologinya maka bisa belajar dari negara yang mempunyai kelebihan di bidang iptek ini. Terakhir adalah manfaat kerjasama ASEAN. Yang pertama, meningkatkan perekonomian suatu negara. Ya, karena dalam hal ini ada perdagangan nanti antar satu negara dengan negara lain yang kemudian bisa meningkatkan perekonomian suatu negara. Kedua adalah meningkatkan taraf hidup manusia, kesejahteraan dan kemakmuran. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang atau jasa, karena jika negara satu tidak memiliki SDA, maka negara yang lain bisa memenuhi kebutuhannya. Yang keempat adalah memperluas pasar hasil produksi barang atau jasa. Jadi ketika Indonesia itu mempunyai pabrik, kemudian punya produk, maka tidak hanya di Indonesia saja tapi bisa dipasarkan di negara lain, yaitu dengan ekspor ya. Kemudian memperluas lapangan pekerjaan, ya betul. Jadi kalau misalnya ada yang bekerja di dalam negeri, ada juga yang bekerja di luar negeri gitu ya. Jadi manfaat kerjasamanya akan memperluas lapangan pekerjaan. Selanjutnya adalah menambah devisa negara. Devisa negara itu pendapatan negara ya. Meningkatkan kemajuan di berbagai bidang.
bidang. Ini ya manfaat dari kerjasama ASEAN. Memperluas hubungan dan bererat persahabatan. Nah, itulah. Terakhir, sebagai orang Islam, apa yang kemudian kita dapatkan dari materi ini, dari kerjasama ASEAN ini? Kita lihat ya. Agama Islam memerintahkan kepada pengikutnya untuk bekerja sama. Dengan kerjasama berarti kita memupuk persatuan agar tetap kokoh. Di Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Maka dari ayat ini membuktikan betapa pentingnya menjalin kerjasama dengan sesama individu dalam masyarakat. Ayo tolong menolong dan saling kerjasama untuk kebaikan dan kemajuan bersama. Nah, ini yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Lumayan panjang bukan? Karena memang subtema 1, subtema 2, dan subtema 3 kita gabung menjadi dalam satu video. Semoga bermanfaat. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.